نعم. نوينا قراءة هذا الكتاب على ما نوى به المؤلف وأسلافنا الصالحون على ما نوى به سيدي وسندي الشيخ أحمد شروان الزهري والشيخ محفوظ شوبري بن بدري وجميع مشايخي الفضلاء. اللهم انفعنا بهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وببركتهم وبسر أسرار الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan, hingga pada kesempatan ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita tadi melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan rutinitas kita di malam Kamis ini ba'da salat maghrib dengan majelis tafaqquh fiddin atau belajar agama. Malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi fikih kita yang masih membahas seputar sunnah-sunnah di hari Jumat khusus bagi seorang khatib. Jadi sunnah-sunnah di hari Jumat sekali lagi adalah merupakan sebuah aktivitas ibadah yang mengistimewakan hari Jumat dibanding hari lainnya. Maka kita atas tujuan itu, maka kita sepatutnya sebagai orang yang beriman, di hari Jumat kita harus bisa mengistimewakan hari itu di antara hari yang lain dengan kegiatan ibadah yang kita tambah, atau dengan zikir kita, atau dengan salawat kita. Tentunya lagi khusus salat Jumat kita ikuti sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi. Jangan ditinggalkan. Agar apa? Agar kita sebagai orang Islam, kita menyadari benar bahwa hari Jumat itu adalah hari yang istimewa, yang harus kita lebihkan dari hari-hari lainnya. Sunnah yang berkaitan dengan khatib yang telah kita bahas ada beberapa, tersisa lagi beberapa hal. Kemudian kita akan selesai dari bab salat Jumat. Masih ada lagi. Ini yang terakhir tentang mekanisme mengganti imam saat imam batal. Baik imam di dalam salat Jumat atau khatib dalam salat Jumat, maupun imam di luar salat Jumat. Artinya salat 5 waktu. Bagaimana menggantinya? Jadi masih ada kaitannya dengan salat Jumat juga. Beberapa yang sudah kita bahas bahwa sunnah-sunnah yang dikhususkan bagi seorang khatib, yang pertama adalah khutbah itu disunnahkan di atas mimbar, setidaknya di atas tempat yang tinggi walaupun tidak ada mimbarnya. Yang kedua, khatib mengucapkan salam di saat masuk dan sebelum naik ke atas mimbar. Kemudian saat di atas mimbar juga dia mengucapkan salam. Kesimpulannya, khatib itu 3 kali mengucapkan salam. Nah, ini juga sunnah yang jarang digawi, yang jarang dikerjakan.
Yang ketiga, an yuqbila 'alal musallin ba'da su'udihi wa yusallim 'alaih. Kemudian yang ketiga, naik di atas sudah baru mengucapkan salam. Ini yang ketiga. Yang keempat, duduk saat azan. Jadi mengucapkan salam langsung duduk, sama seperti yang biasa kita kerjakan. Ya adat kita lah. Itu sunnah ya, bukan sekedar adat saja. Kemudian setelah selesai azan langsung berdiri untuk menyampaikan khutbah. Yang keenam, seorang khatib mengurut rukun-rukun khutbahnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Baca satu ayat. Lebih afdal ayat Quran yang menjadi rukun khutbah itu dibaca di khutbah yang pertama. Itu sunnah. Kalaupun tidak, ya setidaknya di khatib ya, di khutbah yang kedua. Yang ketujuh, yang ini terakhir, bahwa antakunal khutbatu balighatan mafhumatan qasirah, bahwa khutbah itu harus disampaikan dengan jelas, mudah dipahami oleh orang. Artinya isi khutbah itu harus orang bisa faham, karena yang hadir ini bukan hanya kalangan terpelajar tetapi juga kalangan luas, masyarakat luas. Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh atau terlalu berbelit-belit, ini ngalih, ini ngantuk orang. Yang jelas saja ngantuk, apalagi yang berbelit-belit. Kan itu sudah jelas. Dan juga disunnahkan khatib itu mempersingkat khutbahnya. Sudah juga kita jelaskan. Maksud mempersingkat khutbah itu, dia harus bisa mengira-ngira seberapa panjang sholatnya dengan seberapa panjang khutbahnya. Jadi meringkaskan khutbah itu artinya jangan khutbah lebih panjang dari sholat. Jangan khutbah lebih panjang dari sholat. Bukan harus bercepat-cepatan, harus sependek-pendeknya, enggak juga. Bahkan disunnahkan ada kondisi-kondisi tertentu khutbah itu lebih panjang, bahkan disunnahkan. Nah, artinya jangan kita ngalihai orang kan lebih cepat selesai, lebih cepat pulang. Jadi itu yang paling dicari, yang mana yang paling cepat, paling ringkas khutbahnya, itu yang didatangi, diramii. Oleh yang panjang-panjang, kelawasan ya, kelamaan. Nah itu dia. Sulit juga masalahnya, kita ini kan tidak semua yang hadir itu kan, saya sebagai khatib mau saya peringkas, mau ringkas, maksudnya ringkas yang sedang lah, sederhana. 15 menit untuk 2 khutbah. Itu aja memikirkan untuk ringkas itu kan, kenapa tidak lebih ringkas dari 15 menit itu? Karena saya berpikir yang hadir itu kan orangnya tidak semua pergi ke majelis ta'lim, tidak setiap hari, tidak setiap minggu rutin dia mendengarkan ceramah, mendengarkan dakwah. Ya setidak-tidaknya saat dia duduk salat Jumat karena merasa itu kewajiban, disitulah dia mendengarkan dakwah itu. Jadi perlu juga disampaikan. Ini enggak, sependek-pendeknya harus selesai. Ngeri juga. Kalau kayak itu lebih baik rukunnya aja disampaikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Duduk sudah langsung. Bangun lagi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Itu orang nguap aja enggak selesai. Belum selesai orang nguap sudah turun khutbah, sudah turun khatib. Nah itu juga. Jadi ya apalah. Ya sedang lah, sederhana lah. Kemudian yang kedelapan, seorang khatib itu tidak menoleh kanan kiri saat menyampaikan khutbah, lurus atau melihat teks. Jangan ke kanan kiri, kayak orang ceramah. Ya itu sulit juga, kadang ustadz ngalih juga. Nah, kadang melihat ke kanan, kadang melihat ke kiri. Terbiasa ceramah kayak itu, Bang. Kan sulit juga masalahnya. Saya bahkan gugup kalau enggak pakai teks. Gugup tuh di atas kalau enggak pakai teks. Makanya selalu bawa teks.
An ya'tamida biyasarihi ala sayfin aw 'asan, disunnahkan memegang pedang atau tongkat dengan tangan kirinya. Nah, ada tongkatnya. Jadi yang memegang tongkat itu bukan Bilal, bukan muazzin, tetapi sulit juga masalahnya. Kadang kalau ditaruh oleh pengurus itu tongkat di belakang mimbar, ditaruhnya di situ. Jadi datanglah Bilal untuk mengambil agar memudahkan khatib. Bagus juga itu. Ada itu masjid begitu, ditaruhnya di belakang. Untuk apa ditaruh di belakang? Tapi untungnya aja diambil. Kalau enggak, ke belakang aja dulu. Ke belakang aja dulu. Ambil, baru kita mutar lagi. Kan nggak seru kalau gitu. Kalau dulu tidak pakai tongkat, dulu pakai pedang. Waktu Hagia Sophia itu di Istanbul. Gereja, masjid dijadikan gereja, sekarang menjadi masjid lagi saat pemerintahan Erdogan, presidennya sekarang. Dibuka lagi itu, diganti. Mulainya dulu dari masjid, gereja, museum, baru dijadikan masjid lagi. Pertama kali Jumat setelah diresmikan menjadi masjid lagi di eranya Erdogan ini, itu khatibnya pakai pedang, maka pedang besar. Wah, ini perang habis ini kita nih. Pakai pedang dia. Lihat kan di YouTube ada itu. Kalau kita pakai tongkat aja. An ya'tamida biyaminihi 'alal mimbar. Khatib disunnahkan memegang mimbar dengan tangan kanan. Nah, pegang begini tangan kanan. Jadi baca begini kan? Baca begini. An yakuna julusuhu bainal khutbataini biqadri suratil ikhlas. Disunnahkan lama duduknya khatib di antara dua khutbah itu sama seperti lama membaca suratul ikhlas. Nah, pada saat itu bagus dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar. Semuanya, imam, makmum, khatib atau jamaah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kalau di hari Rajab terakhir, hari Jumat Rajab terakhir, nah ini kan bulan Rajab. Berarti hari Jumat terakhirnya kapan tuh? Hari Jumat terakhir bulan Rajab tanggal 16. Pas tanggal 16 terakhir. Itu disunnahkan untuk membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah saat khatib di atas mimbar. Perhatikan bahasanya, saat khatib di atas mimbar. Jadi jangan pada saat sidin menyampaikan khutbah di situ kita baca Ahmad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Baca 35 kali. Kata Al-Imam Al-Marzuqi, siapa yang membaca itu di hari Jumat terakhir bulan Rajab, maka 1 tahun Allah tidak akan keringkan dompetnya, berisi terus. Apakah isinya? Fotokopi KTP. Apakah di mana? Fotokopi KTP yang banyak. Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Amalkan itu, diamalkan. Saya selalu itu. Nah, yang sulit kalau jadi khatib. Kayak apa? Ya pasti atas. Lagi duduk di antara dua khutbah, disitulah saya kesempatan untuk membaca. Makanya biasanya agak lama saya duduk itu. Karena baca itu dulu. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Sampai 35 kali. Pian ingati, 35 kali. Hari Jumat terakhir bulan Rajab ini bertepatan tahun 2026 ini di tanggal 16 Rajab. Kata Imam Al-Ujhuri, salah, Imam Al-Ujhuri. Al-Ujhuri mengatakan bahwa
yang membaca itu 35 kali di hari Jumat terakhir bulan Rajab, maka akan ditanggung, rezekinya tidak kering, dompetnya tidak kering. Nah, ibu-ibu juga pas misalkan ini suara khatib mendayu-dayu nih melalui menara ini, baca sudah membaca sudah pian, karena pian kan tidak ikut berjumat, tidak masalah, orang lagi menyampaikan khutbah pian sibuk yang lain. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak jangan, makruh hukumnya. Di saat khutbah disampaikan, sudah kita sampaikan juga, di saat khutbah disampaikan, makruh hukumnya kita disibukkan dengan zikir yang lain. Maka kesempatan kita kapan? Saat khatib duduk di antara dua khutbah. Nah itu dia. An yatayamana fil mimbaril wasi'. Disunnahkan khatib itu memilih ke arah kanan. Ke arah kanan apabila mimbarnya besar. Seperti mimbarnya masjid, enggak Masjid Agung biasa. Seperti masjid di Jalan Jakarta tuh apa nama masjidnya besar tuh? Masjid besar Ar-Rasyidin. Wah, itu besar itu. Besar kanunya. Maka kayu jati pulang. Masjidnya besar. Jadi disunnahkan bagaimana kalau begini? Jangan di tengah, milih ke kanan sedikit. Milih ke kanan. Atau di mana ya yang besar lagi ya? Al-Qadar enggak. Al-Qadar saya malah sempit rasanya. Nggak bisa bahan. Oh, bisa. Lain Al-Qadar. Dulu pernah saya diminta khutbah di Kenohan, kasihan, di Kenohan. Terakhir, kalau sekarang sudah diganti itu mimbarnya. Terakhir masih kayu biasa, maka berdebu, kasihan. Berdebu pulang. Maka sempit. Ada 3 anak tangga di situ. Waktu itu belum olahraga lagi, belum lagi, masih langsing berlebihan. Naik anak tangga pertama, mulai sudah nih mulai mau ngepres. Kedua ngepres sudah. Naik lagi satu, nggak bisa naik ini, langsung putar. Langsung putar. Duduknya sulit. Aduh. Turun lagi ke bawah kita. Karena sempit. Ya cobalah dibesari kan. Nah, seperti Masjid Al-Ma'ruf Samarinda besar. Masjid Raya Darussalam saya lihat besar. Nah, kalau besar begitu maka khatibnya ke kanan, ambil ke kanan. Kanan ya. An yakhtimal khutbata tsaniyata biqaulihi astaghfirullah li wa lakum. Disunnahkan khatib menutup khutbah keduanya dengan ucapan astaghfirullah li wa lakum. Biasa kalau kita tambahi walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tetapi ini di khutbah pertama. Biasanya kan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kalau itu sudah bangun tuh yang tidur-tidur tuh. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah, ini khutbah pertama. Seharusnya khutbah kedua. Alla yusyira biyadihi illa li hajah. Jangan nunjuk-nunjuk saat khutbah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah hari di bulan Rajab. Jadi, apalagi melambai begini aja enggak. Jangan, apalagi mau sampai enggak boleh. Jangan mainkan tangan. Fokus, tangan kanan pegang tiang, tangan kiri pegang tongkat. Kalau ada kalau ada teksnya dikempit tongkatnya pegang. Nah, itu enak. Itu enak tuh. Jadi jangan ittaqullah, tidak perlu. Illa lihajah, kecuali ada hajat tertentu, ada kebutuhan. Ada tikus misalkan. Tidak apa-apa, ala khutbah tidak apa-apa ngomong begitu. Tikus. Atau ada ular misalkan. Itu ada ular. Langsung khatib memutus khutbahnya karena ada ular, tunjuknya ular itu. Tidak apa-apa itu, dan tidak batal khutbahnya.
tidak batal. Kan biasa terjadi saat khutbah Jumat itu Rasulullah memutus khutbahnya. Karena apa? Ada sahabat yang datang. Jadi sahabat datang itu baru datang saat di tengah-tengah Nabi khutbah, dia baru datang. Jar Nabi, kamu sudah sholat kah? Diputus khutbahnya Nabi. Kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah, sholat dulu. Lanjut lagi sidin khutbah. Jadi itu hal biasa yang seperti itu. Karena terjadi dialog antara khatib dengan jamaah. Yang tidak boleh, yang biasa disampaikan itu oleh Bilal, yang tidak boleh itu sesama makmum. Sudah juga kita sampaikan. Selanjutnya, alla yadukka darajal mimbari birijlihi aw asahu. Jangan dihentakkan kaki atau tongkat di atas mimbar. Wow, gara-gara megang mimbar. Jamaah sekalian. Enggak, santai aja lah. Jadi pelan gitu, pelan. Cuma biasanya ini juga nih, bagi bapak-bapak yang jadi pengurus nih, bisa barangkali kalau jadi masukan saya. Kalau bagusnya itu kalau kita punya tongkat untuk khatib itu ditaruh karet di bawah nih nah. Jadi enggak jatuh dia. Oh, pernah pegang begini tongkatnya kayu, tangganya kayu, kan ditaruh begini. Pasti di bawah itu kan tempat berdirinya begitu. Sekali licin. Tuh, aduh. Jatuh Pak Kiai. Kan enggak asik kalau itu. Jadi ditaruh karet gitu nah, karet yang warna hitam biasa itu. Nah, biar enggak licin. Atau ditaruh karpet di tangga mimbar. Nah, itu juga bagus, biar enggak licin dia. Kalau enggak licin kasihan. Ya sudah licin, halus pulang tongkat. Aduh. Belikan. Kasihan. Jadi jangan dihentak-hentak. Jangan dihentak-hentak, kasihan yang tidur. Waduh, Kenapa ini? Ada genderang perang kayak ini. Adamul isra'i fi tsaniyah. Dalam khutbah kedua, sunnah selanjutnya. Khatib jangan buru-buru baca khutbah yang kedua. Jadi khutbah kedua itu pendek, tetapi bukan harus buru-buru, tetap santai aja bacaannya. Jangan sepanjang-panjang juga khutbah kedua. Nah, jadi jangan buru-buru khutbah kedua. Buat aja pendek, tapi jangan buru-buru bacanya. Ini tidak kelihatan sudah huruf-hurufnya habis semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bismillahirrahmanirrahim. Inallah muncul ke situ aja sudah. Allahu Akbar. Nah, yang ke-17 ini yang jarang ini Pak Haji. Membaca satu surah Qaf setelah membaca ayat Quran. Kan di dalam rukun khutbah itu membaca satu ayat Al-Quran, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Baca. Itu wajib, rukun namanya. Nah, sunnahnya, kalau tadi wajib, sunnahnya baca surah Qaf habis membaca ayat itu. Surah Qaf itu ada selembar setengah. Habis baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini wajib. Habis itu apa lagi? Sunnah baca surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Itu 1 lembar setengah dibaca. Bahkan para sahabat itu, sahabat Nabi, riwayat Imam Muslim nih ya, min hadithi ukhtin li Amrah binti Abdurrahman. Jadi ada seorang perempuan berkata, akhadtu Qaf wal Qur'anal Majid, akhadtu Qaf wal Qur'anal Majid min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah wa huwa yaqra'u biha 'alal mimbar. Aku mengambil, aku menghafal, aku mendapatkan surah Qaf yang selembar setengah tadi itu langsung dari lidahnya Nabi, langsung dari mulutnya Nabi. Kapan? Pada hari Jumat.
beliau membaca surah itu di atas mimbar. Berarti ayatnya itu dibacakan Nabi, sahabat baru mendengarkan pertama kali surah Qaf. Kapan itu? Saat Nabi berada di atas mimbar. Dibaca itu. Kalau kayak ini buyar orang, ada mau, nggak usah lagi ke masjid. Jangan lagi mumpati ustadz tuh, panjangan. Khutbahnya sedikit aja. Surah Qafnya dibaca semua. ini yang sakit. Tapi itu sunnah, disunnahkan. Amrah binti Abdurrahman. Amrah binti Abdurrahman yang mengatakan ini adalah muridnya Siti Aisyah. Muridnya Siti Aisyah. Surah Qaf, tidak ada sudah itu yang baca begitu. An yubadiral muadzin fil iqamah. Jadi baca satu surah itu, habis baca ayat langsung baca satu surah. Itu yang tidak pernah. Saya pun seumur-umur tidak pernah. Orang Arab pun tidak ada. Masjidil Haram, mana ada baca, mana ada baca surah Qaf. An yubadiral muadzin fil iqamah ba'dal faraghi minal khutbah mubasyarah. Bergegas seorang muadzin untuk qamat setelah selesai khutbah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, jarnya khatib, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru ni'amahu yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Langsung muadzin tuh, si Bilal bangun langsung. Allahu akbar, langsung qamat. Jangan berlambat. Bertunjuk-tunjuk, ayo. Tak kasih qamat. Anda. An yubadiral imam ba'dal khutbah ila shalah. Begitu pula khatib. Bilalnya disuruh bergegas, khatibnya pun sama. Selesai khutbah langsung turun, langsung belok. Nah, maka di sini disunnahkan yang aula, yang sempurna. Yang menjadi khatib adalah yang menjadi imam. Yang menjadi imam adalah khatib. Jangan dipisah antara khatib dan imam. Bahkan sebagian, kalau tidak salah ingat, dari madhab Imam Malik. Madhabnya Imam Malik mengatakan makruh khatib berbeda dengan imam. Terkecuali kalau misalkan imamnya tidak bagus bacaannya. Bisa dia ceramah, bisa dia ngomong di hadapan orang, suruh jadi imam. Meledak terus bacaannya. Meledak terus bacaannya. Tidak bisa dia baca Quran yang baik. Jadi bagaimana? Kalau begitu berarti satu yang jadi khatib beda dengan yang jadi imam. Bedakan. Jangan dipaksakan. Ini tidak dipaksakan. Yang baguskah, kada baguskah dijadikan satu. Bagusnya memang dijadikan satu. Jangan dipisah-pisah. Kalau memang layak jadi imam dan khatib. Tapi kalau misalkan tidak layak dia jadi imam, maka suruhnya jadi khatib aja. Imamnya minta maaf guru, karena yang lain. Ini mau siapakah? Pokoknya siapapun kalau tidak layak jadi imam, jangan dijadikan imam. Di masjid, apalagi masjid besar. Jangan dibiarkan. Jadi kesimpulannya, bagusnya itu yang khutbah sekaligus merangkap jadi imam. Jangan dipisah, ini yang afdal, al-aula, yang paling bagus. Tapi dengan catatan, bagus dia baca Quran. Bagus dia baca Quran. Sehingga disuruh khatib, disuruh imam juga. Tapi kalau misalkan dia tidak bagus jadi imam, jangan dipaksa jadi imam. Jangan disuruh, ganti yang lain aja. Nah, ini bagus. An yubadira al-imamu ba'dal khutbati ila shalah. Kemudian terakhir, an yaqra'a fi sholati jahran suratayil jumu'ati wal munafiqin awil a'la wal ghasyiyah. Disunnahkan untuk membaca nyaring si imam tadi. Habis siapa itu? Halo. Waalaikumsalam. Lapasan sudah kering kah? Apa siapa itu? Sekilas info. Halo. Nah, terakhir disunnahkan
bagi seorang imam yang dibaca ada dua pilihan. Yang panjang atau yang pendek, terserah aja lagi. Ada surah Al-Jumu'ah selembar setengah, kurang lebih, surah Jum'ah selembar, hampir selembar. Kemudian surah Al-Munafiqun, dikalkulasikan selembar setengah. Nah, itu surah rakaat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Kalau mau yang lebih ringkas, baca Sabbihisma Rabbikal A'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Itu disunnahkan. Biasanya kita ini jarang yang baca Al-Jumu'ah. Jangan Al-Munafiqun. Panjangan. Bergetar batis kayu di belakang. Yang pendek-pendek aja. Bahkan Sabbihis pun mau diringkas. Kalau perlu Sabbihis dengan Wadduha. Kepanjangan Wadduha. Wattini wazzaitun. Nah, lebih baik Qul yakulhu gitu. Anak melelakas. Nah, itu dia. Jadi jangan diputus-putus. Sama juga subuh Jumat. Kalau memang subuh Jumat subuh Jumat itu kan disunnahkan membaca surah As-Sajdah rakaat pertama selembar setengah dengan surah Al-Insan kurang lebih selembar lebih sedikit. Nah, disunnahkan itu. Ini biasanya dipangkas. Surah Sajadahnya dipangkas 2 rakaat. Jadi 2 rakaat dibagi 2. Nah, jadi nanti rakaat pertama mulai dari Alif Lam Mim, kemudian nanti sampai sujud, bangkit lagi sujud, sampai wa ammal ladina fasaqu fama'wahumun nar, selesai, rukuk langsung. Nanti rakaat kedua wa ammal ladina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'un nuzulun bima kanu wa ammal ladina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun wa lanudhiqannahum. Rakaat kedua wala nudhiqannahum. Jangan. Daripada lebih baik ambil Sabbihis dengan Al-A'la aja. Daripada itu diringkas-ringkas. Akhirnya itu dijadikan amalan daripada panjang-panjang dipotong salah juga. Baik yang pendek-pendek aja sekalian. Aduh, sulit nih. Surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Kalau tidak, surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini ayat sejuta umat. Wal Ghasyiyah dan surah Al-Ghasyiyah. Dah, diringkas-ringkas saja. Nah, itu dia. Nah, kemudian sebagai penutup dari pembahasan tentang bab Jumat, baru kita masuk pada bagaimana mengganti imam yang batal sholat. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau menggugurkan sholat Jumat? Nah, sholat Jumat itu digugurkan dengan cara apa? 1. Idza adraka raka'atan ma'al imami adrakal Jumu'ah. Selagi makmum mendapati 1 rakaat dengan imam, maka gugurlah Jumatnya. Selesai Jumat. Artinya kalau sudah kita masbuknya apa? 1 rakaat. Berarti masih dapat sholat Jumat sudah. Aman sudah itu. Tidak berdosa kita. Tapi kalau misalkan, ini sebentar, belum nih. Wa yudrikuha kadzalika idza adraka ma'a masbuqin rak'atan 'inda Ibnu Hajar. Wa yudrikuha kadzalik. Nah, ini. Ini ada perbedaan begini. Kalau misalkan dia tidak sempat ketemu dengan imam, kemudian dia hanya ketemu dengan masbuk salat Jumat, masih ada 1 rakaat. Selesai sudah orang salat ini, masbuk masih ada 1 rakaat. Saya datang. Saya salat jadi imamnya. Dia jadi makmumnya dia. Itu masih disebut dapat Jumat. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ramli enggak dapat lagi karena enggak ikut jamaah sudah. Habis sudah. Jadi kalau kita bisa ketemu masbuknya Jumat, jadi 1 rakaat dia ketemu sama imam, habis itu selesai, kemudian dia naik lagi untuk menyelesaikan sholatnya, kita baru datang. Gara-gara barangkali kada tahu khatibnya ketinggalan rukunkah di masjid lain,
mencari, sekali ketemu di masjid, masih ada masbuknya nih, sholat di belakangnya, Allahu Akbar, udah dapat. Jadi berapa rakaat? 2 rakaat aja sholatnya, karena masih ketemu masbuknya. Tapi masbuknya sama-sama serakaat, masih ada serakaat lagi. Lain kalau masbuknya sudah tahiyat akhir, habis sudah kisah ini, sudahlah. Sholat zuhur aja lagi. Kalau masih ketemu 1 rakaat, aman. Masih kita ketemu dengan rukuknya, aman itu. Wa yudrikuha kadzalika idza adraka ma'a masbuqin raka'atan. Nah, ketemu 1 rakaat dengan masbuk. Masbuk siapa ini? Makmum, masbuk menyelesaikan sholat Jumatnya, yang lain sudah selesai. Tapi dia masih ada 1 rakaat mau menyelesaikan sholatnya. Itu aja ikuti, masih bisa ikut Jumat. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ramli tidak bisa, harus ikut sama-sama berjamaah dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ini dia nih. Al-masbuq alladzi lam yudrik ruku'ar rak'ati tsaniyah. Apabila pian masbuk tetapi tidak ketemu dengan rukuknya imam. Kita berbicara dengan jamaah yang besar. Masbuk yang tidak ketemu rukuk rakaat kedua, sudah rakaat terakhir, sudah sujud terakhir, sudah tinggal tahiyat akhir. Di situ pian datang, baru sampai di masjid. Apakah? Ada tahu hujan, banjir, becek di jalan, atau misalkan sudah pakai motor berjalan, rapi sudah ini, ternyata baru ingat junub. Astagfirullahaladzim. Boleh dulu mandi. Loh, bisa terjadi. Akhirnya mandi. Mandi kan perlu waktu. Sudah juga berjalannya sudah mepet waktu juga. Sudah orang naik, khatib sudah naik, di situ jadi baru mandinya, baru berangkat. Sekali berjalan mencari pulang masjid, berpilih pulang masjidnya, masjid mana nih lah. Sekali tengah jalan, astagfirullah, aku junub. Pulang lagi. Nah, pulang mandi, kemudian jalan lagi, orang sudah sholat, hampir selesai, baru kita ketemu, tidak ketemu lagi, sudah rakaat keduanya. Rakaat kedua ujungnya di mana? Di saat imam ruku, itu ujungnya. Imam ruku, itu ujungnya sudah. Kalau rakaat pertama, ujungnya imam ruku, sama. Itu ujungnya. Kalau tidak ketemu ruku, berarti tidak ketemu rakaat. Nah, sekarang kami tidak ketemu lagi dengan ruku rakaat kedua, tidak ketemu lagi. Serakaat pun tidak ketemu dengan imam. Kami hanya ketemu di sisa-sisa terakhir aja. Maka bagaimana? Maka dia tetap ikut di belakang. Allahu Akbar. Niat sholat Jumat, kemudian langsung duduk. Anggaplah misalkan imam duduk tahiyat akhir. Langsung dia duduk. Setelah duduk, imam salam, assalamualaikum, dia juga ikut salam, assalamualaikum. Maka berapa yang harus diselesaikan? Bukan 2, 4. 4 ya. Karena tidak ketemu 1 rakaat, harus dapat 1 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat, maka tinggal 1. Tapi kalau 1 rakaat pun tidak ketemu, maka tetap niat sholat Jumat, tetap ikut di belakang. Setelah selesai imam, maka kita sholatnya 4 rakaat. Niat sholat Jumat, tapi kerjaannya sholat zuhur. Nah, ini nih. Saya pernah juga terjadi nih, waktu di pondok dulu. Ya, salah di pondok. Kan kami dulu di pondok, di pesantren, waktu di Jawa, jauh masjid dengan pesantren. Mana panas lagi jalanan. Ada mungkin 2 sekilo, lebih sekilo kalau. Berjalan kaki. Pas juga namanya pesantren rame, santri banyak, mandi pun ngantri. Salah juga kenapa lambat mandi. Seharusnya 2 jam sebelum azan Jumat mandi memang sudah. Ini 30 menit baru juga 4 juga berjejer di situ. Wah, habis.
Belawasan orang mandi. Orang mandi di pesantren tuh pertama lama, yang kedua boros air, nang kayak bekelahi dengan banyu. Allahu Akbar. Sekali berjalan, nah habisam. I'tidal, imam sudah i'tidal. Kami baru di jalan nih, dari menaranya aja kedengaran. Nah, imam sudah i'tidal, lari ya langsung. Lari sampai di sana sujud, Allahu Akbar. 4 sujud ya, sampai sujud. Selesai itu imam selesai sholat, kami belum serakaat lagi nih, masbuk. Jadi bagaimana? 4 rakaat. Niatnya Jumat, sekali lagi niat Jumat. Jangan niat usolli fardhu zuhri, wah lain kisah. Tetap niat Jumat. Jadi niat Jumat, tetapi kerjaannya 4 rakaat. Karena apa? Apa sebabnya? Kita tidak ketemu 1 rakaat pun tidak ketemu. Ruku rakaat kedua tidak ketemu. Ujung rakaat kedua adalah ruku. Maka harus ketemu ruku. Biar bisa tidak 4 rakaat. Biar cukup 2 rakaat saja. Biar cukup nambah sekali aja. Tapi kalau tidak ketemu, tidak bisa. Tetap niat Jumat, tetapi 4 rakaat. Jadi ini yang biasa ada kalau kita belajar fikih, itu ada namanya lughzul fiqh, ada teka-teki fikih. Jadi kalau cerdas cermat di pesantren itu biasa ada bahasanya begini, kalau ada orang dia sholat tetapi niatnya tidak sesuai dengan sholatnya. Dia sholat tetapi tidak sesuai niatnya dengan sholatnya. Wa nawa wala shalla, terus dia ini berniat sesuatu, dibalik lagi. Berniat sesuatu tetapi kerjaannya tidak sesuai dengan niatnya. Siapa ini? Yaitu tadi orang ketinggalan tadi. Orang ketinggalan sholat Jumat, tidak ketemu 1 rakaat pun dari imam, maka dia tetap ikut imam, niatkan sholat Jumat, tetapi kerjaannya 4 rakaat. Tuh. Makanya, jadi bagaimana kesimpulannya? Jangan lambat berjumat. Jangan lambat berjumat. Yang junub lah kasih junub mandi. Jangan dinanti-nanti. Kita ini kalau khatib memang disunnahkan paling lambat. Kan sudah biasa saya sampaikan. Beda kalau makmum. Makmum itu lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Kalau khatib paling lambat. Makanya jangan kemudian, pian nih Ustadz memadahi kami lah kasih berjumat, pian Pak. Selalu lewat di depan rumah. Kayak malaikat aja lagi bermotor, lajunya. Mana putih-putih kayak malaikat ya. Nah, karena memang di masjid tidak disiapkan tempat. Tidak disiapkan tempat untuk menunggu, bagusnya disiapkan tempat. Jadi kami tidak perlu buru-buru. Kalau enak kalau bawa mobil kita. Kalau di Samarinda tuh jauh-jauh tuh 2 jam sebelum azan jalan memang sudah saya. Sampai sudah di pelataran masjid atau di parkiran masjid, tunggu sudah itu. Ada bersandar-sandar. Nah, jadi masbuk tidak ketemu rakaat kedua, maka tetap sholat bersama imam, niat sholat Jumat, sholat bersama imam, niat sholat Jumat, tetapi kerjaannya 4 rakaat. Masalahnya kalau misalkan niatnya sholat zuhur langsung berdosa, kewajiban kita sholat Jumat. Terus yang ketiga, apa hukumnya bersibuk-sibuk diri, menyibukkan diri setelah azan kedua? Orang sudah azan kedua, kita masih sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan zikir, sibuk dengan jual beli. Maka hukumnya haram. Diharamkan menyibukkan diri dengan zikir, apalagi dengan berjual beli. Hati-hati berjual beli. Berjual beli khusus bagi yang wajib berjumat. Kalau ibu-ibunya biar aja orang ajan pergi kamu ke pasar dulu beli iwak, mau dibakar iwak. Nah, biar aja dulu. Karena mereka tidak wajib Jumat. Yang wajib Jumat itu ya kita laki-laki. Maka pada saat azan kedua, jangan lagi aneh-aneh. Yang di dalam masjid
sudah hentikan, sudah ketekan tasbih. Hentikan ketekan tasbih, hentikan beribadah. Bahkan tidak ada sholat lagi selain sholat tahiyatul masjid dengan qabliyah masjid, qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat. Itu aja lagi sholatnya. Yang biasa itu kan ada sebagian saya lihat, tapi tidak tahu sekarang masihkah. Biasanya tuh ya minta maaf aja bang, jual beli di depan Masjid Agung tuh masih adakah kira-kira? Biasanya orang ajan sudah, ibu-ibu bang, ada juga yang laki-laki di situ sholat makan bakso dengan es buah, es kelapa, orang ajan sudah. Ya pang mau habis sudah makannya. Iya, tahu ya mau habis. Tapi habis itu kan bayar. Bayarnya orang sudah selesai ajan kedua. Ayo, haram tuh. Terus kalau terjadi transaksi haram hukumnya. Terus apakah hartanya tidak halal? Hartanya tetap halal, sah. Tetap sah transaksinya tetap sah. Tetapi berdosa gara-gara disuruh berjumat malah makan bakso. Apalagi merokok. Meskipun kita sudah mendengar, apalagi menara tinggi pak, menara tinggi kan, kita sudah mendengar khutbah, kita sedang pergi menuju masjid, belum sampai masjid tapi sudah mendengar khutbah, merokok gitu. Ganalnya itu dosanya. Jangan. Kalau memang kita sudah siap, makanya saya selalu bilang biasanya, kalau sudah mau sholat Jumat, habis mandi, tidak usah sudah aneh-aneh lagi. Karena baju sudah pakai parfum, bagus sudah parfum. Parfum sudah wangi sudah. Kalau ditambahi rokok, bau lagi nih. Apalagi kalau orang sudah khutbah di sana, mau merokok belum? Biar aja belum masuk kita nih, masih di luar aja, merokok aja dulu. Mengarut. Jangan merokok. Kalau apalagi yang sudah azan kedua, jangan. Meskipun kita masih di luar masjid, jangan. Itu tidak bisa alasan. Sudah mendengar khutbah, selesai sudah. Termasuk sudah bagian. Kalau masih belum jalan, oke lah, masih belum jalan. Tapi belum mandi, belum apa lagi, merokok dulu lah. Nggak masalah. Cuma sampai karena mandi dulu sampai habis Jumat. Habis sudah Jumat. Kita baru datang. Udahlah. Ditunda-tunda dulu merokok. Habis Jumat nyaman merokok kan. Yang terakhir, siapa yang merokok nih? Merokok aja kan nggak ada masalah. Kita selagi bukan santri saya nggak ada masalah saya. Terakhir, ini pembahasan terakhir. Apa hukum bepergian di hari Jumat? Apa hukum bepergian di hari Jumat? Sebetulnya sudah biasa kita sampaikan. Haram hukumnya bepergian di hari Jumat apabila dia yakin bahwa dengan perjalanan itu dia tidak bisa sholat Jumat. Kalau misalkan pian, jadi ada duduk permasalahannya begini Bapak Ibu. Kalau misalkan pian tidak mau menjadi wajib sholat Jumat, maka keluarlah dari kelurahan itu sebelum adzan subuh di hari Jumat. Sebelum masuk waktu subuh keluar memang dari kelurahan, jalan memang sudah. Kalau memang tidak mau sholat Jumat, tidak masalah karena tidak wajib jadinya. Kita tidak diwajibkan. Tetapi kalau misalkan pian baru berangkat jam 9, Masya Allah, jam 9 berangkat, baru kemudian orang azan lewat saja sampai habis orang berjumat, tidak pian ikut, tidak singgah untuk sholat, maka berdosa. Karena sudah masuk waktu subuh, jam 9 pagi sudah, bukan subuh lagi, duha sudah masuk, baru pian berjalan di situ. Orang azan harus singgah, tidak boleh tidak singgah. Nah terkecuali misalkan, Ustadz kalau kami ini kada singgah, kena pesawat terbang ini, kami sholat Jumat sibuk,
Keluar Jumat pesawat terbang. Pesawat terbang. Kalau begitu maka ada kekhawatiran dengan disebut al-khasyah ma'ar rufqah. Ada kekhawatiran dengan rombongan, takut ditinggal. Kalau begitu oke lah sudah, mau tidak mau. Mau tidak mau. Tetapi kita harus tahu kewajiban kita. Kalau kita baru berangkat, orang sudah azan, apalagi jam 9, jam 10, apalagi jam 11 berangkat, maka kita wajib singgah sholat Jumat. Kalau kita berangkatnya sebelum adzan maghrib, sebelum adzan subuh, maka tidak masalah, tinggalkan aja, tidak apa-apa. Nanti diganti sholat zuhur, jamak qashar atau jamak ta'khir kan misalkan, tidak masalah. Nah, jadi jangan kalau memang bisa dan itu sebuah kewajiban, atur waktu perjalanan. Bagusnya memang berjalan jangan di hari Jumat. Jangan di hari Jumat memang. Kalaupun mau tidak mau di hari Jumat, ya diatur. Kalau bisa diatur. Kalau tidak bisa diatur, apa daya, sudah. Mana bisa lagi. Orang juga yang belikan tiket, kami ini ikut aja Ustaz. Orang tidak faham fikihnya, orang tidak faham kewajiban Jumat. Yang mesankan tidak salat Jumat. Yang dipesankan orang salat Jumat semua kayak apa? Mana dia paham? Nah itu juga kadang dilema kita ini. Mau taat betul-betul melakukan melakukan ibadah, tapi kadang-kala terkendala itu juga masalahnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dah, selesai sudah masalah tentang salat Jumat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah dengan masalatul istikhlaf, bagaimana mengganti imam atau khatib yang batal di tengah beribadah. Sebelum ditutup, adakah mau ditanyakan dulu? Allahu Akbar. Dia ada? Belum apa-apa dia ada. Silakan. Yang kita masuk tadi kita niat salat Jumat, tapi pengerjaannya 4 rakaat. Itu niat itu rakaat ini atau 2 rakaat? Niat salat Jumat itu. Kalau arba'a raka'ataini itu tidak wajib disebutkan dalam niat, tidak wajib. Yang wajib usalli fardal jumu'ah ma'muman, itu aja. Arba'a raka'ataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala, itu tidak wajib. Yang wajib usalli fardal jumu'ah ma'muman, imam usalli fardal jumu'ah imaman, dah itu yang wajib. Iya, jadi ndak perlu niat rakaat, Ya. Ya, ini pertanyaan ini. Di tengah khutbah imam mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, atau khutbah khatib di tengah khutbahnya menyampaikan nama Nabi Muhammad. Nah, sedangkan tadi kalau sudah khutbah maka kita diam mendengarkan, menyimak. Ini menyampaikan ini bagaimana nih? Apakah saya harus saya diam aja tidak perlu menjawab dengan sholawat, atau saya jawab? Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin mengatakan ini sholawat termasuk yang disunnahkan meskipun di tengah-tengah khutbah. Jadi kalau mendengar nama Nabi Muhammad, mendengar ayat tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, baca sholawat meskipun di tengah khutbah. Jadi tidak merusak pahala Jumat kita. Boleh, sunnah bahkan. Kalau kami di Hadramaut, Pak Haji, jadi kalau kami di Hadramaut itu khatib kalau menyampaikan khutbah lewat dengan nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung bergemuruh itu masjid mengucapkan salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bahkan tidak satu kali nama Nabi Muhammad itu Rasulullah, misalkan begini, Rasulullah, Allahumma, bergumur lagi, sholli wa sallim. Yang kedua lagi, Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Al-Bashir, Allahumma sholli, An-Nadhir, Allahumma, bisa sampai 5-10 kali.
Bahkan di waktu yang berdekatan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-basyirin nadir, Allahumma salli wa sallim ala as-sirajil munir, Allahumma salli wa sallim ala Taha, Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi sunnah itu. Kalau kita di Hadramaut bergemuruh masjid itu mengucapkan salawat. Jadi tidak merusak, tetap ucapkan salawat, dan itu tidak merusak pahala Jumat. Lagi, siapa lagi? Silakan Pak Sono. Khatib merangkap imam. Dianggarkan, anggaran. Double amplopnya. Maksudnya itu kalau misalnya sudah dianggarkan si wakil ini baru saja banyak. Untuk jadi imam bisa. Bisa. Tapi ini kan sudah diislom, anggaran untuk jadi imam seorang. Itu permasalahan administrasi. Permasalahan administrasi pengurus tuh bendahara yang ngatur itu. Jadi itu kan pertanyaan, bagaimana kami mau memberi amplopnya ini? Di double. Kalau di double itu ya. Enggak bisa, makruh tetap. Menurut Imam Malik makruh. Kalau Imam Syafi'i tidak sampai makruh sih. Imam Syafi'i tidak sampai makruh. Imam Malik mengatakan makruh kalau dibedakan antara imam dan khatib. Untuk alasan apapun gitu, terkecuali memang khatibnya tidak bagus menjadi imam, maka itu harus dipisah. Ada lagi? Yang junub. Silakan. Ya. Jadi azan satu kali aja, bagaimana hukumnya? Itu kan sejarah, kembali kepada sejarah. Sebelum Sayyidina Utsman bin Affan, azan Jumat itu satu kali aja. Setelah eranya Sayyidina Utsman bin Affan, itu menjadi 2 kali. Kenapa? Ditanya kenapa pian dobelkan azan ini? Karena umat Islam sudah semakin banyak. Umat Islam semakin banyak, maka perlu ada istilahnya pemberitahuan awal agar mereka bersiap-siap untuk datang, untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi bagaimana hukumnya kami? Tidak apa-apa sebetulnya. Sholat satu kali adzan aja tidak masalah. Tapi kalau kita ya 2 kali. Karena jar Nabi ikuti apa yang disampaikan sahabatku, uddu 'alaiha bin nawajid. Apa yang menjadi ajaran para sahabatku ini 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka gigitlah dengan gigi gerahammu. Itu perintah Nabi. Sayyidina Utsman mengatakan 2 kali adzan, 2 kali adzan. Itu yang kita ikuti. Mengikuti Utsman bin Affan, mengikuti Nabi juga. Nah, orang itu kan masalahnya satu kali adzan karena mengikuti Nabi aja. Zaman Nabi dulu hanya sekali aja. Bukan begitu juga masalah salah itu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan pun juga itu mengikuti Rasulullah. Ada lagi? Silakan Pak Agus. Batal sholatnya. Kena dia. Jadi kalau misalkan saya di tengah sholat baru ingat ternyata junub, batal, jangan dilanjutkan, batal, pulang, balik kanan. Nggak bisa dilanjutkan. Jadi bagaimana sholatnya? Sholat zuhur. Karena nggak mungkin lah orang sudah sholat. Siapa lagi mau Jumat setelah ini? Nggak ada. Jadi kalau batal wajib. Bahkan harus keluar dari masjid, harus pulang ke rumah, mandi dulu, terus sholat Jumatnya bagaimana? Ganti zuhur. Mau tidak mau. Pertanyaannya berdosa atau tidak? Nggak berdosa karena lupa. Lupa. Bisanya lupa junub. Mana tahu kita.
Masalahnya habis bersaum langsung tidur, habis itu bangun dan ingat-ingat ternyata junub. Langsung ke masjid. Allahu Akbar. Sudah? Ada lagi? Habis? Pak Haji? Terakhir pertama. Saya pernah dengar itu bahwa itu haram Ustaz. Heeh. Karena kalau imamnya merokok. Ini beloknya jauh lagi. Bagaimana hukumnya merokok, apalagi seorang imam? Ya sama aja. Merokok itu ada dua. Merokok itu secara hukum, secara normatif itu ada dua. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalau dia dilihat sebagai seorang imam, apalagi sebagai seorang ulama, nah itu lebih berat lagi itu. Bisa jadi haram saja. Bisa jadi lebih haram karena dia diikuti. Kalau posisinya sebagai seorang ulama, seorang imam pun sama. Nah, karena ini imam ini kan dilihat orang, pengganti Nabi setelah para ulama adalah para imam masjid. Itu Imam Al-Ghazali di dalam Ihya menyampaikan. Jadi posisinya imam pun besar. Dia menggantikan, dia pengganti Nabi dalam hal apa? Memimpin sholat orang, memimpin umat di belakang ini. Ada dua, bahkan lebih tinggi imam ini, lebih tinggi imam karena dia menjadi pimpinan sholat, apalagi satunya itu alasan Imam Al-Ghazali. Artinya seorang imam itu lebih berat lagi, imam masjid, karena dia memimpin orang untuk sholat, beribadah kepada Allah. Nah, tapi kalau kita melihat, kalau ada kita lihat ulama-ulama yang merokok, itu jangan langsung berburuk sangka, tidak bisa juga. Kayak misalkan, ya kita mendengar-dengar aja, mendengar-dengar, belum tahu kabar pastinya seperti apa. Contoh seperti Abah Guru Sekumpul merokok. Contoh seperti Syekh Yasin Al-Fadani merokok. Itu ulama besar tuh, lebih besar lagi dari Guru Sekumpul itu, gurunya Guru Sekumpul itu. Terus lagi siapa? Banyak itu. Syekh Yasin itu yang paling besar. Murid-muridnya Syekh Yasin, guru saya itu yang dulu pernah mengisi di pesantren Kiai Marwazi itu. Kemarin habis baca hadis langsung merokok gitu. Istirahat dulu ya, kita merokok dulu di luar. Merokok beliau. Tidak bisa dianu karena memang lain. Kalau ulama itu ada fatwa makruh rokok dengan haram. Wah, berarti ini ulama ini melakukan kemakruhan, ngajarin kemakruhan. Tidak juga, tidak bisa kita simpulkan sesederhana itu. Tidak bisa kita simpulkan sesederhana itu. Tapi yang jelas kalau bagus, jangan. Saya enggak. Saya diharamkan merokok. Saya ikut pendapat yang diharamkan. Santri-santri ini sama. Awas ada yang merokok. Gundul kepala. Jangan ada yang merokok. Ada yang merokok, awas. Kali lagi digundul kepala, keluarkan. Karena kami dulu kayak itu. Bah, kami dulu di pesantren ngeri-ngeri hukumannya. Merokok ketahuan. Mana rokoknya? Sisa berapa? Sisa 10 batang. Keluarkan semua. Diikat tangannya, baru disuruh merokok. Bakar. Keras dulu. Enggak keluar asap kan? Kayak apa ditelan. Ya, tapi enggak. Oh, vaping kan ada banyak lagi. Ada kan? Sama aja merokok namanya. Merokok namanya. Untuk kesehatan bagus tidak? Bagi orang yang tidak merokok melihat tidak bagus. Bagi yang perokok bagus ini. Bagus sih berhenti merokok lah. Baik, barangkali itu dulu. Oh ya, terakhir nanti kami menyampaikan Bapak Ibu, insya Allah tanggal 25 Januari pesantren mengadakan haul Abuya, guru saya Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuri. Ini guru saya ini yang karena beliau saya tambah tidak berani untuk merokok. Karena beliau yang bersumpah, Ikam kalau merokok kudu akan muntung buruk.
Kamu ada wani. Ada wani. Sempat dulu nakal-nakal kan merokok-rokok. Memang ajaki orang-orang parak situ juga. Diajaki merokok-merokok. Sebatang dua batang dah kuat. Akhirnya ketahuan. Karena jadi gudang rokok di situ. Merokok di situ semua kawan-kawanan di kamar sebelah kamar. Akhirnya ketahuan guru, disekap, langsung dibawa ke Abuya langsung almarhum. Ikam kalau merokok lagi kudu akan buntung buruk. Ada lagi merokok, ada wani lagi merokok. Saya kebetulan tidak ada. Waktu dipanggil itu, waktu ketahuan saya tidak ada. Biasanya ikut aja nongkrong di situ. Pas ketahuannya tidak ada saya. Jadi pas diinterogasi di hadapan almarhum, tidak ada saya. Jadi bersih juga. Ada kelihatan. Karena saya disuruh jadi imam sama almarhum itu, Abuya. Ikam hafal Quran, jarsidin berdua bareng sanak. Jadi imam di masjidku, nggih. Nah, jadi dikumpulkanlah dengan keponakan-keponakan kandung beliau. Nah, jadi tanggal 25 Januari pagi hari Minggu insyaallah kami mengundang pian sekeluarga untuk datang di acara haul. Kita khataman Quran. Khataman Quran, jadi namanya khataman Quran yang dirangkai dengan haul Abuya Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri yang ke-7 tahun. Nanti insyaallah anak-anak santri kami nanti semua di pesantren akan mengadakan khataman Quran dan seperti biasa akan membacakan doa arwah, kirim-kirim pahala 30 juz kepada almarhum almarhumah. Bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi infak untuk pesantren, silahkan dikasih ke kami atau lewat grup nanti itu bisa aja. Adanya nomor saya di situ kalau memang memerlukan. Kalau memang mau berpartisipasi bisa aja nanti kirim aja namanya, kirim aja infaknya di situ. Sebelum kita tutup ada permintaan doa untuk yang mau menikah atau sudah menikah. Mau menikah. Keluarga Bapak Syahrian Nur Effendi dan Ibu Aji Mardiah. Keluarga. Berarti kan anak beliau ini, Firdiani Puspitasari. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan keluarga ini majelis berkahnya luar biasa. Disinilah majelis setiap majelis mesti ada malaikat yang hadir memenuhi tempat kita, yang ikut mengaminkan segala doa kita. Maka dengan kesempatan ini kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan menjadikan pernikahannya pernikahan yang berkah, pernikahan yang harmonis, pernikahan yang selalu dipandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kelancaran dalam acaranya, diberikan anak turunan soleh solehah, anak-anak yang dapat membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawabi aslafun as-salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.